Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Meski dikritik, aturan ditegakkan. Salah satu kritik pedas yang sering dilontarkan publik kepada pemerintah ialah terlalu banyak membuat aturan tapi miskin dalam penerapannya. Publik menuding bahwa aturan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dijalankan. Tudingan itu tidak sepenuhnya benar. Pemerintah masih konsisten menjalankan aturan yang dibuat untuk menata kehidupan bersama, sehingga memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Salah satu aturan yang konsisten dijalankan pemerintah ialah kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSE private untuk mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kewajiban mendaftar itu merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Peraturan Menteri itu dibuat karena diperintahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan soal kewajiban mendaftar PSE itulah yang harus berjalan tegak lurus, jangan bengkok-bengkok. Tenggat pendaftaran PSE privat sudah ditutup pada 20 Juli. Pemerintah masih memberikan kelonggaran 5 hari kerja, terhitung sejak surat teguran tertulis dilayangkan ke sejumlah PSE privat yang dinilai memiliki tingkat lalu lintas penggunaan tinggi, tetapi belum menunaikan kewajiban mendaftar. Surat teguran itu dilayangkan sejak Sabtu, 23 Juli. Mayoritas PSE privat mematuhi kewajiban mendaftar. Hingga 29 Juli, tercatat 5.394 PSE telah mendaftarkan 8.962 sistem elektronik atau SE yang terdiri atas 8.680 SE domestik dan 282 SE asing. Ada 7 SE yang terpaksa dijatuhi sanksi pemutusan akses sementara seperti Yahoo Search Engine, Steam, Dota 2, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, dan PayPal. Ironisnya, tatkala pemerintah tanpa kompromi menjatuhkan sanksi atas SE yang tidak mendaftar, justru publik yang berteriak kencang. Pemblokiran situs PSE menuai kritik luas dari publik, sebagaimana terlihat di lini masa media sosial. Kritik paling kencang datang dari warganet pengguna layanan transaksi keuangan PayPal yang tidak bisa melakukan transaksi akibat diblokirnya situs tersebut, juga dari kalangan komunitas game. Kritik itu seperti senjata makan tuan. Pada satu sisi, publik meminta pemerintah konsisten menjalankan aturan, tapi pada sisi lain, berteriak jika menyentuh kepentingan pribadi. Pemerintah pun memberikan solusi dengan membuka sementara status blokir PayPal dengan harapan pengguna memindahkan segera uangnya yang berada di PayPal. Pemerintah memberikan waktu 5 hari kerja untuk pembukaan akses sementara mulai hari ini hingga Jumat 5 Agustus. Harus tegas dikatakan bahwa patut didukung sikap pemerintah yang konsisten menegakkan aturan, sebab aturan dibuat untuk dijalankan, bukan untuk suka-suka dilanggar. Sebaliknya, kritik warganet bisa dipahami karena mereka paling terdampak atas aturan itu. Tidak kalah pentingnya ialah pemerintah tidak kenal lelah melakukan sosialisasi tujuan pendaftaran sistem elektronik untuk menghadirkan perlindungan pengguna internet yang lebih kuat, termasuk perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi pengguna, serta perlindungan ruang digital yang aman serta produktif. Saat ini, pengguna internet mencapai 220 juta orang. Sosialisasi yang kurang memadai bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, seperti pendaftaran bertujuan agar pemerintah bisa mengintip percakapan warga dan berpotensi mengekang kebebasan sipil. Sejatinya,
Pendaftaran PSE itu sebagai pintu masuk menghadirkan ekosistem digital yang lebih akuntabel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Bang Gaudens, kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar keamanan siber, Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, selamat pagi. Pagi Bung Leo, pagi Bung Gaudens. Ya, Pagi. Mas Alphonse, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi Informatika akhirnya memblokir ada 7 sampai 10 PSE yang sudah diingatkan, diminta untuk mendaftar, tapi sampai batas waktu yang terakhir tidak daftar juga. Dan ini membuat para pengguna di media sosial itu marah luar biasa. Kalau Anda melihat sebetulnya, misalnya katakanlah dibandingkan dengan negara-negara lain ya, apa yang dilakukan pemerintah ini benar atau terlalu keras atau seperti apa menurut Anda? Kalau dibandingkan negara lain, ini memang sudah dilakukan oleh negara lain. Kita harus lihat bahwa contohnya misalnya dari Gojek ingin beroperasi di Malaysia, di Singapura, atau negara lainnya, mereka ya harus menaati aturannya, harus mendaftar gitu. Oke. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah kita terapkan ini terlambat, jadi keburu dikasih dulu tanpa mendaftar, lalu sekarang disuruh mendaftar. Oh, oke. Tapi kan ada istilah atau ada gium better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau Anda melihat yang dilakukan Kominfo ini sudah benar, jangan bergoyang-goyang lagi walaupun diprotes, atau ada langkah kompromi yang bisa dilakukan supaya masyarakat juga happy tapi aturan tetap ditegakkan, Mas Alphonse? Langkah yang dilakukan hari ini menurut saya sudah cukup baik. Jadi kita kan selalu bermain cantik. Jadi ibaratnya dulu ada gubernur Jakarta yang menangani pedagang kaki lima juga, walaupun secara hukum bisa menggusur dan bisa masukkan penjara, tetapi melakukan pendekatan persuasif dan hasilnya kan baik. Hal seperti itu yang kita sarankan untuk dilakukan. Oh, ini yang sudah keburu diblokir ini masih bisa terbuka lagi sih, tidak sih sebetulnya, Mas Alphonse? Sebenarnya ini kan cuma pemblokiran sementara. Kalau kamu mau mendaftar ya langsung dibuka. Yang setahu saya begitu. Jadi sebenarnya ada hal yang penting yang perlu kita lihat, bahwa sebenarnya Kominfo ini menjadi pintu gerbang bagi instansi lain. Kalau kita bicara soal PayPal, ini mereka adalah layanan keuangan. Jadi izin PSE ini cuma izin awal, dan mereka harus izin BI dan OJK gitu loh. Nah kalau PSE aja nggak mau, gimana mereka mau BI dan OJK? Itu yang perlu kita perhatikan juga. Iya, iya. Mas Alphonse, kalau sebetulnya PSE terutama yang kena blokir ini ya, ini kan semuanya asing kelihatannya ya. Betul ya Mas Alphonse ya? Ya, yang lokal yang nurut lah. Kalau nggak mereka nggak bisa operasi, dan memang harus mengikuti hukum Indonesia ya. Sebetulnya untuk konsumen, untuk pemakai dari PSE yang terblokir ini, langkah yang dilakukan Kominfo ini untuk kebaikan para pengguna atau memang malah mengganggu nih? Karena kan kalau kita lihat yang kena blokir beberapa itu game. Beberapa teman yang bermain game itu mengatakan, wah hidup gua terganggu nih, katanya begitu. Itu bagaimana Mas Alphonse? Menurut saya ini hanya satu proses dalam waktu kurang dari 1 bulan. Saya pikir akan menuju normal. Jadi setiap proses pasti menimbulkan reaksi lah. Jadi ada yang masyarakat comfort zone-nya terganggu. Saya juga main game, saya juga gunakan PayPal. Ya, tetapi ya comfort zone ini terganggu gitu. Oke. Jadi Kominfo jangan bergerak ya, jangan goyang karena protes atau kritik dari masyarakat ini, menurut Anda begitu ya Mas Alphonse ya? Lakukan dengan cantik, harus peka lah. Jadi nggak bisa kita main gusur karena melanggar hukum ke penjara gitu. Tapi ajak ngobrol, kasih solusi ini, kamu bisa jualan di sini atau apa gitu. Lalu berikan alternatif, misalnya PayPal belagu nggak mau daftar, kasih tahu ada Wise. Ada wise.com yang bisa transfer juga gitu. Ada juga layanan perbankan, ada Falas yang
bisa terima dan kursnya bagus gitu. PayPal kan kursnya jelek gitu. Ya. Setelah ini pertanyaan terakhir Mas Alphonse, kalau ini nanti sudah selesai masalah pendaftaran PSE ini, apakah itu artinya akan ada keamanan, akan ada pelayanan yang lebih baik bagi konsumen atau pemakai layanan PSE ini, atau ya ini hanya sekedar pendaftaran saja sebetulnya? Bagaimana Mas Alphonse? Ini adalah pintu gerbang untuk mengklaim kedaulatan digital kita. Kita perlu sadari nanti 2024 ada pemilu, dan itu sangat rentan untuk disalahgunakan melalui channel digital. Karena ini adalah langkah awal dan harus diikuti dengan langkah lanjutan oleh instansi lain yang berkaitan. Seperti kalau PayPal dengan instansi keuangan, lalu misalnya perusahaan PC yang besar dengan departemen pajak dan sejenisnya. Oke, baik. Kita harap prosesnya nanti setelah ini yang bisa Mas Alphonse Tanujaya katakan tadi ya, bermain cantik walaupun tetap aturan ditegakkan. Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Alphonse. Pertanyaannya Bang Gaudens adalah bagaimana kemudian setelah ini ditegakkan, memang tadi Mas Alphonse katakan memang harus seperti itu ya. Tapi kalau kemudian di saat bersamaan, yang tadi sempat saya tanyakan, ada situs-situs atau PSE yang sudah daftar tapi sebenarnya mudaratnya banyak, judi online. Itu bagaimana Bang? Ya, yang pertama-tama itu kan yang didaftarkan itu kan sistem elektroniknya, itu yang pertama. Yang kedua itu penyelenggara sistem elektronik. Perusahaan dan sistemnya, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau penyelenggara mendaftar sesuai dengan aturan-aturan, ada persyaratan-persyaratan, tentu dia terdaftar. Kemudian apakah kontennya sesuai atau tidak? Kalau kontennya judi tentu otomatis diblokir. Otomatis diblokir? Ya, dan setiap hari itu, hampir setiap jam itu, konten judi itu masuk ke Indonesia. Dan setiap jam juga Kementerian Kominfo itu memblokirnya. Bahwa 1-2 masih ada, tentu itu pekerjaan kita bersama. Yang sudah sempat katanya kan ada yang diterima pendaftarannya sebagai PSE begitu, padahal itu judi online, itu bagaimana Bang? Ya, sebagai PSE-nya pasti diterima. Kan harus dibedakan. Yang didaftar itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu pendaftaran PSE-nya. Perusahaannya maksudnya ya? Perusahaan itu kan bisa mengampu beberapa sistem elektronik, SE. Gitu. Nah, kalaupun PSE-nya diterima, belum tentu SE-nya bisa diloloskan. Gitu. Jadi bisa jadi PSE-nya boleh karena memenuhi persyaratan ya. Tapi sistem elektronik atau produknya ya, layanannya. Layanannya itu kalau menyangkut judi ya pasti diblokir. Pasti diblokir. Nah, meskipun masih ada katanya setiap hari Bang. Ya memang bukan setiap hari lagi, setiap detik kau masuk ke Indonesia. Muncul yang baru maksudnya? Muncul yang baru ya. Dan ada sistem di Kementerian Kominfo itu yang bisa memblokir secara otomatis ya. Tetapi yang paling penting itu pendaftaran ini sesungguhnya untuk melindungi warga negara Indonesia yang 220 juta itu pengguna aktif internet. Inilah yang harus dilindungi. Bagaimana cara melindungi? Kalau misalnya orang terjebak di dalam investasi bodong misalnya. Investasi bodong itu kan berarti SE-nya. Kemudian dicari siapa PSE-nya. Penyelenggaranya, perusahaan. Penyelenggara itulah yang diberi sanksi gitu loh. Kalau ada di Indonesia? Iya, kalau tidak ada di Indonesia kan berarti SE-nya yang diblokir. Ya. Tapi berarti kalau sudah seperti tadi investasi bodong, keburu hilang juga uang-uang itu Bang? Ya tentu kalau PSE-nya ketemu kan bisa ditahan uangnya. Bang, tapi pertanyaannya begini Bang, pendaftaran PSE ini tadi kalau Mas Alphonse katakan ini adalah langkah awal untuk menegakkan kedaulatan digital Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini dari para penyelenggara ya, dari PSE, mereka menduga bahwa ini adalah langkah awal untuk menarik pajak juga kepada para PSE ini. Padahal itulah daya tarik orang-orang bergerak di bisnis ini. Itu bagaimana Bang? Ya kan regulasi itu kan yang paling penting itu kan adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Bayangkan tiba-tiba ada
SE yang muncul di Indonesia, tetapi dia tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara pada perusahaan yang sama yang menggunakan SE yang setara misalnya, tapi dia harus membayar pajak. Ini kan ketidakadilan. Sama seperti dikeluhkan oleh media massa misalnya. Bagaimana platform global itu tiba-tiba juga mengambil ceruk konten dan ceruk iklan di Indonesia, tetapi dia tidak membayar pajak di Indonesia, tidak patuh pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara media massa harus bayar. Media massa itu harus bayar pajak gitu. Ini kan dari sisi hukumnya adanya kesetaraan, adanya ketidakmanfaatan, yang karena itu harus diprotes gitu. Yang tadi Mas Alphonse katakan menarik juga Bang, banyak juga orang mengatakan ini terlambat sih, jadi orang sudah kadung, sudah terburu menikmati layanan-layanan ini, lalu dan tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya itu belum terdaftar, belum terlindungi, lalu tiba-tiba, menurut mereka tiba-tiba ini dihentikan, diblokir, mungkin bisa jadi permanen, itu kan akhirnya membuat kita merasa tidak nyaman. Kenapa tidak dari awal aturan itu ditegakkan, pendaftaran itu diharuskan, bagaimana Bang? Bukan soal mengapa tidak dari awal aturan itu ditegakkan. Peraturan pemerintah yang baru keluar tahun 2019 kok. Baru 2019 ya, yang mengatur ini ya? Iya, yang mengatur ini. Dan peraturan menterinya baru keluar di tahun 2020. Efektifnya di 2022. Tidak terlambat sebetulnya. Kalau kita kembali lagi kepada bagaimana hukum itu ditegakkan. Karena memang hukumnya itu kan baru muncul. Undang-undangnya sendiri tahun 2016. Iya, tidak bisa. Sementara di belahan bumi lainnya itu terkait dengan digital ini kan sudah lebih dulu ya. Kita baru kenal kemudian. Gitu. Jadi bukan terlambat sebetulnya, karena kita memang baru ada aturan hukum untuk menegakkan itu. Baik, kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita ingin mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Bang Gaudens, yang pertama ada dari Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak John, bagaimana Pak? Ya, salam sehat Pak. Bagaimana Pak, setuju tidak ini ada beberapa PSE yang akhirnya terpaksa terblokir karena tidak mau mendaftar ini? Bagaimana Pak John? Saya dari dulu sangat apresiasi dengan Menkominfo ini. Ya. Kenapa? Saya coba kemarin tuh ya, saya coba di Facebook aja. Saya bikin aja status agak keras, langsung punya saya diblokir sekian jam. Gitu. Jadi ini ya, kita termasuk longgar ini sebenarnya Bung Leo. Ya? Tapi alhamdulillah dengan menteri sekarang ini, karena ini kan produk baru di Republik Indonesia ini. Masyarakat kita tuh ya pasti dia sesuai dengan editorial kita ini, aturan tetap ditegakkan. Kalau masyarakat kita sebagian kan enggak, aturan itu dilanggar, kan itu maunya. Tapi ini kayak apa? Kalau enggak Kominfo ini, kalau enggak tegas Bung Leo, ya bolehlah dibuktikan nanti ini kita akan cerut marutnya. Sekarang ini kita untuk mengurai berita hoak aja kita Kominfo kewalahan. Tambah lagi ini, dan lagi ini langkah sangat tepat. Apalagi ini yang apa-apa luar negeri ini. Kita mau mengadakan pesta demokrasi 2024. Ya? Coba bayangkan, yang sekelas Amerika aja bisa diretas dia punya apa? Apa kita? Hati-hati betul. Menkominfo ini memang langkah sangat tepat.
Ya? Oke. Nggak usah dihiraukan itu. Oh katanya kritik tetap jalan. Ya. Ya. Kritik Ya. apa? Biar dikritik apa? Jangan apa? Peraturan Baik. tetap ditegakkan. Sangat Baik. apresiasi saya dengan Menteri ini. Ya. Oke. Harus begitu. Baik. Kita harus tegas kita. Oke, Yes. makasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudien. Selamat pagi, Pak Iwan. Di era globalisasi di bidang informasi, komunikasi, kemudian dengan digital sebagai andalannya, lalu itu pengaruhnya langsung dengan masalah ekonomi. Lalu negara punya hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawab yang berat. Dalam hal ini langsung adalah Kominfo. Untuk itulah aturan untuk mendaftar ini, pendaftaran ini, aturan, itu kan kaitannya dengan hukum. Dan hukum itu bukan hanya dijalankan, tapi ditegakkan. Kalau ditegakkan, maka jangan lupa, nggak bisa diceraikan antara hukum positif dengan moralitas. Nah, disinilah masyarakat harus tahu bahwa menterinya memang harus profesional. Nah, di sini pekerjaannya sebab lebih ini. Nah, sebab apalagi nanti dikaitkan dengan tahun 2024. Ini luar biasa pengaruhnya dalam bidang hukum positif dan sebagainya. Dengan sistem. Nah, untuk itulah maka kritik, evaluasi, kemudian mitra dialogis, kontrol itu harus ada dari atas maupun dari bawah. Kaitannya kan manajemen dan leadership untuk mengelola itu. Ini tidak gampang ini. Makanya itu tolong Pak Presiden untuk memilih menteri sing genah gitu loh, yang profesional dan ngerti apa yang harus diperbuat. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Ibu? Setuju nih Bu? Ya. Oh setuju. Setuju atau tidak? Sudah tepat. Oh sudah tepat. Sudah tepat Bang Leo. Apalagi perusahaan asing. Kok enak nggak daftarkan di negara lain? Negara kita saja kalau keluar negeri mendaftar kok disiplin. Lalu mereka juga mempunyai konten. PSE itu game dan sebagainya itu diblokir. Masyarakat marah-marah. Ya jangan marah-marah lah. Kalau mau main itu kan harus daftar. Kita sendiri kan harus dapat pajak Bang. Iya. Pajak itu kan untuk bayar pegawai, untuk APBDN dan APBD. Lalu kalau mereka berbisnis tidak bayar, waduh. Jadi bagaimana gitu pendapat negara? Jadi kalau menurut Ibu Ong, Kominfo jangan goyah ya, terus saja tetap dengan proses ini ya. Tegas saja, tegakkan tegas hukum. Jadi jangan nurutin kritik lalu takut, jangan Bang Leo. Hukum tegakkan sudah. Jadi untuk apa ada Kominfo ini? Ya sudah. Kalau dia melanggar hukum. Betul, diblokir. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Selamat pagi Bu. Ini memang akhirnya kan dibicarakan oleh pengguna yang merasa sudah nyaman, tidak nyaman gara-gara aturan ini Bang. Ini jalan tengahnya apa harus ada atau Kominfo tetap saja konsisten dengan pemblokiran ini yang kalau memang tidak daftar sama sekali kan bisa jadi pemblokirannya permanen. Bagaimana Bang? Ya ada negosiasi sih sesungguhnya ya. Sama seperti ketika PayPal gitu, ketika banyak orang berbicara tentang uang mereka yang ada di dalam sistem itu, pemerintah tuh memberi batas waktu sampai hari Jumat. Kalau Jumat juga tidak mendaftarkan diri ya diblokir permanen. Jumat pekan ini ya? Iya pekan ini. Maksudnya jadi supaya orang bisa ambil dulu uangnya kalau memang ada di situ? Memindahkan keuangannya itu kepada sistem lain gitu. Tetapi kalau PayPal ini bisa mendaftarkan diri, ya selesai persoalan. Blokirnya dicabut? Iya blokirnya dicabut. Gitu. Kalau melihat ini Bang, apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah
untuk kemudian membuat konsumen-konsumen atau masyarakat yang kelihatannya marahnya luar biasa ya di media sosial itu bisa teredam sedikit lah. Apakah memang harus ada katakanlah pertemuan begitu atau bagaimana Bang? Ini refleksi betapa buruknya kita kepatuhan kita kepada hukum itu sangat buruk ya. Demokrasi itu berbicara tentang kepatuhan hukum, apalagi Indonesia menurut konstitusi itu adalah negara hukum. Karena itu aturan hukum itu dibuat, tadi ada 3 tujuannya undang-undang itu dibuat. Yang pertama itu tentang kemanfaatan, yang kedua itu tentang keadilan, dan yang ketiga itu kan tentang persamaannya. Nah dari 3 ini harus bisa direfleksikan di dalam penegakannya. Kita lebih mudah berbicara tentang tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kita katakan bahwa pemerintah itu miskin di dalam penerapan hukum, atau kita selalu menuding bahwa undang-undang itu dibuat untuk dilanggar, tetapi ketika itu ditegakkan, berusaha ditegakkan dan bersentuhan dengan kepentingan pribadi, di situ terrefleksi bahwa kita sesungguhnya tidak patuh pada hukum gitu. Kalau begitu berarti Kominfo itu tidak boleh ragu ya, tidak boleh goyang, tidak boleh katakanlah kita undurkan lagi deh waktu untuk PSE terutama yang terblokir ini untuk mendaftar. Tetap saja dengan aturan yang sekarang ada. Ya sebetulnya sih sudah ngaret ya. Karena aturan ini kan ditutup, pendaftaran itu ditutup pada 20 Juli. Tetapi pemerintah antara 20 Juli sampai 29 Juli itu pemerintah tuh melakukan korespondensi dengan PSE yang terkait yang belum mendaftarkan diri. Sehingga pada tanggal 29 itu masih ada 10. Tetapi di dalam perjalanan dari 10 ini tinggal 7. 3 mendaftarkan diri gitu. Tinggallah 7. 7 itulah yang diblokir oleh pemerintah. Ketika muncul reaksi, karena itu juga menyangkut kepentingan masyarakat, terutama persoalan keuangan, makanya pemerintah memberikan melonggarkan lagi sampai tanggal 5 gitu ya, sampai hari Jumat ini. Nah, ini berarti memang ada kebutuhan. Yang pertama itu hampir semua, baik yang asing maupun domestik itu patuh gitu ya. Tetapi masih ada yang tidak patuh. Nah, yang tidak patuh inilah yang mestinya diblokir. Kita sebagai rakyat mestinya mendukung pemerintah yang yang mampu menegakkan aturan, atau dalam bahasa keseharian itu walaupun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Ini kan yang namanya SE, sistem elektronik, dan PSE itu kan muncul setiap hari Bang. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Mungkin nanti tidak lama lagi ada satu sistem elektronik yang sangat disukai masyarakat Indonesia dan mungkin dia belum daftar begitu. Nah, apakah proses ini akan terus bisa berkelanjutan dan kemudian aturan ditegakkan? Kita bahas di bagian berikut. Bang Godet dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, selalu ada yang baru setiap hari, dan ini kan berarti Kominfo benar-benar harus melihat lalu menyaring kalau kemudian ada PSE baru yang tidak juga daftar, ya harus juga diblokir begitu kan. Bagaimana Bang? Ya, sepanjang aturan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 maupun sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak dicabut, ya tetap berlaku aturan itu. Itu artinya setiap PSE baru maupun sistem elektronik baru yang masuk ke Indonesia tapi belum terdaftar pasti otomatis terblokir gitu. Informasi atau pengetahuan terkait dengan ini Bang, bahwa lalu juga penjelasan terkait dengan bahwa PSE itu diminta daftar sebenarnya untuk melindungi konsumennya, penggunanya, itu sebenarnya sudah cukup tersebar luas tidak? Karena kalau saya berpikir kalau memang itu sudah tersebar luas, ya harusnya yang teriak-teriak, yang marah-marah itu ya lebih sedikit lah. Bagaimana Bang? Ya bisa saja Kominfo berasumsi atau beralasan bahwa sudah lama dilakukan
woro-woronya udah lama gitu ya. Sudah lama disosialisasikan? Ya, tetapi kan harus ditanyakan juga sosialisasinya di mana gitu. Lewat mana? Kalau sosialisasi di website sendiri ya itu bukan sosialisasi. Karena itu kita mendorong Kominfo itu melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi. Gunakan seluruh media yang ada untuk melakukan sosialisasi tentang ini. Yang paling penting di sosialisasi itu adalah tujuannya. Orang merasa mematuhi, ada manfaatnya untuk mematuhi. Kalau dia tahu bahwa dari aturan itu ada tujuan yang baik untuk dirinya. Setidaknya tentang perlindungan data pribadi. Walaupun undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu belum disahkan juga di DPR, tetapi dengan adanya aturan pendaftaran ini, pendaftaran PSE ini, itu salah satu bentuk untuk perlindungan data pribadi. Misalnya tiba-tiba data pribadi kita bocor oleh sistem elektronik apa. Tinggal pemerintah mencari informasi sistem elektronik itu punya siapa atau PSE-nya yang mana. Nah PSE itulah yang dihubungin oleh pemerintah yang terkait dengan kebocoran data pribadi nantinya. Walaupun di pekan lalu di program Economic Challenges anggota DPR sudah mengatakan bahwa akan bisa jadi tuh Bang undang-undang perlindungan data pribadi tahun ini. Tapi pertanyaannya begini Bang. Kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, walaupun saya lihat jumlahnya sedikit ya di media sosial, ada orang-orang yang kemudian mengatakan peristiwa ini adalah bentuk baru lagi dari otoritariannya rezim ini, katanya rezim istilahnya. Bagaimana kita kemudian benar-benar diatur untuk menggunakan produk-produk di dunia maya, produk digital, lalu sensor begitu kuat. Nah ini menjelaskannya gimana? Ya masih mending itu. Ada lagi tuduhan yang paling ngeri. Bahwa dengan pendaftaran ini pemerintah ingin menyadap percakapan warganya. Ada juga tudingan bahwa dengan pendaftaran ini pemerintah telah mengintervensi hak-hak sipil. Ya menurut saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan sangat tidak beralasan tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena yang didaftaran itu adalah penyelenggaranya yang didaftar. Sistemnya yang didaftar, tetapi pemerintah tidak bisa masuk ke dalam kontennya. Tidak bisa masuk ke dalam konten. Ya, karena itu lagi-lagi kita katakan bahwa elok nian bila pemerintah itu tidak boleh kenal lelah untuk melakukan sosialisasi bahwa tujuan dari pendaftaran ini untuk melindungi kepentingan warga yang jumlahnya saat ini ada 220 juta orang terkoneksi ke dalam internet. Kalau tidak diatur, ya kasihan warganya. Walaupun kita katakan hak setiap warga untuk menggunakan atau tidak menggunakan sistem elektronik. Tetapi kewajiban negara untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang ada di dalam ekosistem digital Indonesia itu bermanfaat bagi warganya. Kalau tidak bermanfaat untuk apa? Ini memunculkan juga ide bahwa kalau melihat yang banyak dipakai ini kan prioritas pertama yang disuruh daftar dan kemudian akhirnya terblokir sementara yang penggunanya paling banyak kata Kominfo begitu Bang, sekitar 100-an. Ini kan memunculkan pertanyaan kenapa kemudian kebanyakan yang membuat atau memberikan layanan ini perusahaan-perusahaan asing begitu kan. Berarti jangan-jangan perusahaan-perusahaan Indonesia, PSE Indonesia itu memang tidak terlalu kuat untuk bersaing. Bagaimana Bang? Sebetulnya sih kuat juga ya. Buktinya ada banyak juga PSE domestik yang mendaftar ratusan PSE yang mendaftarkan diri. Tetapi soal orang memakai atau tidak ini soal pilihan. Disitulah letak hak setiap warga negara. Hak asasi itu untuk memilih. Pemerintah tidak bisa mengintervensi bahwa harus menggunakan PSE lokal, itu tidak bisa diintervensi. Karena itu segala sesuatunya itu sesungguhnya itu kekuasaan itu ada di ujung jarimu itu, Leo. Gitu. Baik, kita harapkan kita bisa benar-benar menerima penegakan aturan. Jangan sampai aturan kita minta ditegakkan untuk orang lain tapi bukan diri kita. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang.
Pemirsa, sosialisasi yang kurang memadai bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, seperti pendaftaran bertujuan agar pemerintah bisa mengintip percakapan warga dan berpotensi mengekang kebebasan sipil. Sejatinya pendaftaran PSE adalah pintu masuk menghadirkan ekosistem digital yang lebih akuntabel. Saya Leonard Samosil berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.